Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi Alfian Sibuan, NPM 20082600231 Stambuk 20, yaitu tugas di blok Sel Molekular Biology and Hematology. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu homeostasis. Nah, pertama di sini saya akan membalas definisi homeostasis, yaitu hemostasis ini ialah kemampuan tubuh untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil, meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Claude Bernard abad ke-19 dan kemudian dipopulerkan oleh Walter Cannon. Contoh sederhana, suhu tubuh tetap itu 36,5 sampai 37,5 Celcius, derajat Celcius. pH darah tetap itu 7,35 sampai 7,45, teman-teman. Dan tekanan darah relatif konstan meski posisi tubuh berubah. Baik, itu definisi homeostasis. Lalu yang kedua, komponen sistem homeostasis. Yang dimana komponennya menurut buku fisiologi kedokteran, homeostasis selalu melibatkan tiga komponen utama, teman-teman. Yang pertama itu reseptor, yang kedua pusat pengendali, yang ketiga efektor. Pertama, di sini saya akan membahas reseptor atau sensor. Ini mendeteksi perubahan kondisi tubuh atau sering kita sebut stimulus. Contohnya, tekanan darah, kemoreseptor, dan termoreseptor atau suhu tubuh. Lalu yang kedua untuk pusat pengendali atau control center, ini biasanya sistem saraf pusat di hipotalamus dan medula oblongata atau sistem endokrin. Ini menentukan nilai set point, membandingkan kondisi aktual dengan normal, lalu mengirim sinyal ke efektor. Lalu selanjutnya yang ketiga itu efektor, yang dimana efektor ini organ atau sel yang merespon untuk mengembalikan kondisi ke set point. Contoh, di bagian otot, menggigil untuk menghasilkan panas dan kelenjar keringat atau mengeluarkan keringat. Lalu selanjutnya jenis mekanisme homeostasis. Nah, di sini ada dua jenis mekanismenya. Yang pertama umpan balik negatif dan yang kedua umpan balik positif. Untuk umpan balik negatif, mekanisme utamanya itu respon tubuh yang berlawanan arah dengan perubahan sehingga kondisi kembali ke normal. Contohnya teman-teman, yaitu regulasi kadar glukosa darah oleh insulin dan glukagon. Lalu pengaturan suhu tubuh oleh hipotalamus dan regulasi tekanan darah oleh baroreseptor. Lalu yang kedua untuk umpan balik positif, respon tubuh memperkuat perubahan hingga tercapai hasil akhir tertentu. Cuman jarang terjadi, teman-teman. Biasanya pada kondisi khusus. Contohnya kontraksi uterus pada persalinan atau oksitosin dan pembekuan darah atau aktivasi kaskade koagulasi. Baik, selanjutnya kita ke contoh hemostasis dalam tubuh. Contohnya ialah suhu tubuh dijaga kurang lebih 37 derajat Celcius melalui vasodilatasi, vasokonstriksi, keringat, dan menggigil. Lalu glukosa darah normalnya 70 sampai 110 miligram per desiliter, puasa dikontrol insulin atau menurunkan, teman-teman, dan glukagon atau menaikkan. Lalu tekanan darah ini dijaga oleh sistem saraf, otonom, dan sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Lalu pH darah untuk normalnya 7,35 sampai 7,45 dijaga oleh buffer, paru-paru, dan ginjal. Lalu keseimbangan cairan dan elektrolit ini diatur oleh ADH dan aldosteron dan ANP. Lalu kita ke yang terakhir yaitu gangguan hemostasis. Teman-teman, di gangguan homeostasis ini ada beberapa diagnosis saya cantumkan.
Jika sistem hemostasis gagal, ini bisa menyebabkan penyakit teman-teman, yaitu bisa menyebabkan hiperglikemia atau hipoglikemi. Ini biasanya disebabkan oleh diabetes, diabetes mellitus. Lalu hipertensi atau hipotensi. Gangguan ini biasanya dari kardiovaskular. Lalu asidosis atau alkalosis mungkin teman-teman sudah tahu. Ini biasanya gangguan respirasi atau metabolik. Lalu hipotermia ini biasanya terjadi gangguan termoregulasi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi mind map saya untuk hari ini. Ini referensi saya, ada 3 referensi untuk mencari materi hemostasis di blog Cell Molecular Biology and Hematology. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.